Chapter 1801, The Divine Nation Boils Over. Ah Hong jelas sangat bersemangat. Dia menggertakkan giginya dan mengacungkan senjatanya, lalu melakukan tuduhan gila pada Jiang Chen. Perbedaan kekuatan antara musuhnya dan dirinya sendiri sepenuhnya diabaikan. Harumping lembut, Jiang Chen menembakkan sinar dari Evil Golden Eye ke pembudidaya yang tersisa. Tubuh Ah Hong bergetar, dia dibatasi oleh kekuatan tak kasat mata yang tidak bisa dia lawan bebas, apapun yang dilakukannya. Kamu, lidah Ah Hong bergetar. Dia memelototi Jiang Chen dengan marah. Pria muda itu tidak punya keinginan untuk membunuh. Jika tidak, Ah Hong akan menjadi patung emas dalam hitungan detik. Kesempatan apa yang harus dia katakan? Kemurahan hati aku memiliki batas. Aku menghormati keaslian dan semangat kamu, Ah Hong. Itu sebabnya aku meninggalkanmu hidup-hidup, kamu mau mati. Jika demikian, aku dapat memenuhi permintaan itu. Jiang Chen juga memiliki alasan lain untuk meninggalkan Ah Hong hidup-hidup. Evil Golden Eye melepaskan cengkeramannya pada kultivator dari Starlight Sect. Ah Hong sepertinya tahu perbedaan kekuatan antara Jiang Chen dan dirinya sendiri. Mereka berkompetisi pada level yang sangat berbeda. Dia mengempis dengan duduk pasrah. Nada bicaranya sama putus asa dengan sikapnya. Kamu siapa sebenarnya? Apakah kamu benar-benar membunuh teman aku? Petik 2. Ya, Jiang Chen siap dikonfirmasi. Mengenai siapa kita, itu bukan untukmu ketahui. Jika kamu membunuh teman-temanku, mengapa tidak aku juga? Ah Hong terdengar agak merusak diri sendiri. Aku hanya membuatmu tetap hidup karena aku pikir kamu berguna. Kamu cukup jantan hingga tidak perlu mati. Apakah kamu benar-benar tunduk dan takluk kepada rumah Xiahu? Untuk keluarga kekaisaran. Petik 2. Kamu, apa yang kamu katakan? Mata Ah melotot tajam ke arah Jiang Chen, rasa penasarannya untuk dilihat semua orang. Terus terang, dia kagum. Kamu siapa sebenarnya? Dia serak. Aku bukan dari House Xiahu atau keluarga kekaisaran. Kalau begitu, seorang ahli dari Tanah Suci. Nada bicara Ah Hong menjadi bertentangan. Kurasa sudah sepantasnya teman-temanku akan mati di tanganmu. Jadi pembalasan juga datang untukku. Ayo, bunuh aku. Aku tidak akan melawan. Semangat juangnya jelas hilang. Itu cukup mudah. Jika kamu tidak takut mati, mengapa kamu takut hidup terus? Apakah kamu ingin akan dibebaskan dari koil fana ini? Apakah kamu tidak ingin melihat apa yang terjadi di masa depan untuk bangsa Divine Eternal? Petik 2. Bagaimana masa depan mungkin berbeda? Kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? House Xiahu dan keluarga kekaisaran mengendalikan sebagian besar fasilitas penting bangsa. Lebih dari 70% faksi telah bersumpah setia mereka. Aku tidak tahu apa posisi kamu di Tanah Suci, tetapi yang terbaik bagi kamu untuk pergi sekarang. Jika seseorang akhirnya memperhatikan kamu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Ah Hong tampaknya meminta maaf pada Tanah Suci sampai tingkat tertentu. Pengingat altruistiknya cukup membuktikan hal itu. Pergi. Kenapa aku harus pergi? Jiang Chen tersenyum dingin. Aku butuh sedikit usaha untuk sampai di sini sejak awal. Aku akan masuk ke ibu kota. Ke ibu kota. Kamu tidak takut mati. Ah Hong tersentak. Sekarat. Orang yang mampu membunuhku di dunia ini belum dilahirkan. Cukup obrolan ringan, apakah kamu tahu mengapa kami hanya membiarkanmu hidup? Kamu ingin menggunakan identitas kami untuk menyelinap ke ibu kota. Terlepas dari keterus-terangannya, Ah Hong bukan orang bodoh. Ya, jadi, maukah kamu bekerja sama? Huff, apakah kamu tidak khawatir aku akan meminta bantuan begitu kita memasuki ibu kota? Kamu tidak akan memiliki jalan keluar saat itu. Ah Hong mendengus. Itu bukan urusanmu. Kami punya cara untuk membuatmu tunduk, tapi kami lebih suka jika kamu bersedia membantu kami. Kita bisa melihat bahwa kamu tidak ingin membantu perbuatan kotor House Xiahu. Sekte Starlight tidak tahan untuk untung banyak dari pemberontakan ini, dan pada kenyataannya, sangat mungkin menjadi target berikutnya setelah House Xiahu dan keluarga kekaisaran memperkuat otoritas mereka. Petik 2. Ah Hong tetap diam. Dia sudah bisa melihat petunjuk tentang itu. Tidak ada yang bisa disangkal tentang hal itu. Aku tidak mengada-ada, kan? Jiang Chen terkekeh. Tanah Suci Abadi tidak pernah repot-repot menyerang salah satu faksi kelas 1 di negara ini, karena kalian semua tidak memiliki kekuatan dan sumber daya dibandingkan dengan itu. Tanah Suci tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Rumah Xiahu dan keluarga kekaisaran
Tidak terlalu banyak. Mereka secara intrinsik tidak jauh lebih baik daripada kalian semua. Untuk mencegah kamu dari mengancam posisi baru mereka, mereka pasti akan mengurangi ukuran kamu. Aku yakin kamu sudah melihatnya sebaik mungkin. Petik 2. Jadi apa? Kamu harus berbicara dengan kepala sekte Starlight tentang hal itu. Aku hanya seorang tetua percobaan yang tidak memiliki otoritas. Kamu membuang-buang waktu berbicara dengan aku. Meskipun Ah Hong setuju dengan analisis itu, dia tidak ingin benar-benar mengakuinya. Kamu tidak bisa banyak berubah dalam skema besar, tapi kamu setidaknya bisa mengikuti kata hatimu sendiri. Mata pencarian Jiang Chen menembus kesadaran Ah Hong, meletakkan semua dalam hatinya T3L4 4 nanogram. Ah Hong ragu-ragu lama sebelum bergumam, apa yang kamu ingin aku lakukan? Mudah, bantu kami masuk ke ibu kota dan melindungi kami saat dibutuhkan. Kamu bisa menyerahkan sisanya kepada kami. Itu dia. Ah Hong tidak percaya. Itu dia. Jiang Chen mengangguk. Setelah kamu masuk ke ibu kota dan menghilang, apa yang harus kukatakan pada kepala sekte? Kita semua mati, Jiang Chen menyediakan dengan mudah. Jika kamu mati begitu tiba-tiba seperti itu, bukankah orang akan tahu ada sesuatu yang mencurigakan dengan mudah? Ini solusimu, kita bisa bergabung dengan upaya perang melawan tanah suci abadi. Di medan perang, kita semua bisa mati kapan saja. Tidak banyak yang bisa kamu jelaskan saat itu. Itu berhasil, renung Ah Hong. Kami mungkin akan dikirim ke sana setelah kembali. Ini dia, kan? Jiang Chen mengangguk lagi. Sederhana saja. Mata Ah Hong tiba-tiba berkilau dengan cahaya yang tajam. Apakah ini rencana aslimu? Dia bertanya dengan suara rendah. Kamu ingin masuk ke medan perang untuk menyelesaikan pengepungan. Aku sarankan kamu jangan repot-repot. Barikade di sekitar tanah suci kedap air. Kamu hanya akan membuang nyawamu. Oh, nyawa akan dibuang. Oke, Jiang Chen mencibir. Tapi bukan milik kita. Kamu berada dalam kejutan besar. Ah Hong terdiam sekali lagi. Pertimbangannya selesai, dia menghela nafas. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku tahu kamu tidak takut mati. Namun, demi keselamatan, aku akan menyegel kesadaranmu untuk mengawasi dan mengendalikan tindakanmu. Ah Hong benar-benar tidak terganggu tentang ini. Jika kamu tidak akan melakukan itu, aku akan berpikir yang lebih buruk dari kamu untuk itu, katanya. Mungkin kamu tidak bunuh diri sama sekali. Aku senang kamu berpikir begitu, Jiang Chen tersenyum tipis. Aku harap kerja sama kita berhasil untuk kita berdua. Jika kamu bisa, jangan ragu untuk menyelamatkan beberapa rekanmu dari Starlight Sect. Aku tidak akan keberatan. Hanya saja, jangan terlalu jelas tentang hal itu. Ah Hong mencibir. Aku tidak punya banyak teman di sekte ini. Aku tidak tahu ada orang yang layak diselamatkan. Mereka ingin memasuki medan perang dan mempertaruhkan nyawa mereka sehingga mereka dapat memenangkan bagian kehormatan dan kejayaan. Mereka ingin menjual hidup mereka ke House Xiaohu dan keluarga kekaisaran. Pertimbangkan transaksi itu selesai. Apa yang bisa mereka keluhkan tentang hasil yang diharapkan terjadi? Apakah aku terlihat peduli dengan orang lain bersamaku yang kamu bunuh? Petik 2. Pria ini jelas sedikit aneh. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tentu, setiap orang adalah penguasa takdirnya sendiri. Jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu lebih berpikiran luas daripada yang kamu tahu. Jika penyamaranmu benar-benar berhasil, maka aku akan berutang budi padamu. Petik 2. Lupakan itu. Pikirkan dulu persembunyianmu sendiri, dan kerjakan penyamaran itu. Aku tidak khawatir terseret ke dalam ini, tetapi kamu lebih baik benar-benar melaksanakan rencana cermatmu. Akan konyol jika kamu tertangkap sebelum sesuatu terjadi. Petik 2. Kamu bisa yakin bahwa kita akan melakukannya. Katakan saja kebiasaan atau nada verbal yang dimiliki rekanmu, serta sifat khusus lainnya yang harus aku ketahui. Hubungan antara mereka bertiga akan berguna juga. Dan jika saatnya tiba bahwa kami membutuhkan mediasi kamu, tolong bantu kami melalui segala situasi sulit. Petik 2. Tidak masalah. Jiang Chen mengangguk. Permisi sebentar lagi. Santai kesadaranmu dan jangan melawan. Aku akan membuat segel itu. Aku akan melepasnya sesegera mungkin setelah semua dikatakan dan dilakukan. Baik, Ah Hong tidak terlalu antusias tentang hal itu, tapi dia setidaknya jujur. Keheranannya tidak kurang dari Luce dan sisanya selama proses implantasi segel. Dia sama terkejutnya dengan kekuatan kesadaran Jiang Chen.
Ketidakpercayaannya pada kesuksesan mereka sedikit terguncang oleh apa yang dia saksikan. Prosedurnya sendiri cukup lancar. Itu dia, Jiang Chen tersenyum setelah selesai. Long Xiaoxuan dengan cepat dikirim untuk menyebarkan rumor yang disebutkan di atas. Meskipun naga suka memainkannya dengan tenang dan dingin sebagian besar waktu, gosip dan informasi yang salah adalah keahliannya. Dia mengarang segala macam tuduhan fantastis dengan ketulusan yang mencengkeram hati pendengarnya. Desas-desus menyebar cepat seperti wabah melalui Grand Eagle City. Semakin bodoh pembudidaya berkeliaran takut terbang dalam semalam oleh laporan perintah pemusnahan. Selain itu, mereka menyebarkan kepalsuan pada perjalanan keluar mereka. Logikanya cukup sederhana, semakin banyak orang yang mengetahui hal ini, semakin kecil kemungkinan mereka akan dikejar. Ini adalah mitigasi risiko yang terbaik. Kota Grand Eagle mendidih, seperti halnya semua kota metropolis di sekitarnya. Hampir seluruh bangsa Divine Eternal tahu tentang pengepungan dalam satu malam. Bangsa itu mengangkat senjata, kerusuhan ada di mana-mana. Loyalis di mana-mana mengumpulkan orang-orang mereka setelah mendengar tanah suci diserang, siap terbang untuk membantu. Bangsa ilahi seperti tong mesiu yang telah dinyalakan. Asap dan kekacauan mengguncang Demesne-nya. Chapter 1802, Entering the Sacred Land. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, kecepatan gila, pertama dalam bangsa Divine Eternal, kemudian dengan cepat melampaui perbatasan dan mencapai mana-mana di 10 bangsa Divine. Seluruh myriad abis terjebak dalam badai. Sebuah bom telah meledak dengan status quo. Sementara itu, Jiang Chen menyelinap ke ibu kota dengan bantuan Ah Hong. Itu berjalan lebih lancar dari yang dia harapkan. Anggota Starlight sangat kooperatif dan memberi mereka banyak selubung untuk menyelundupkan mereka. Ibu kotanya berada di histeria seluruh kota. Keluarga kekaisaran telah menjadi penguasa resmi, dan faksi-faksi dari semua bagian bangsa telah bersatu di bawah bendera kerajaan untuk membentuk aliansi Tanah Anti Suci. Pada awalnya, hanya ada 6 faksi tingkat pertama dalam aliansi. Itu terus berkembang dan membawa banyak faksi lapis kedua ke dalam lipatannya. Aliansi itu jauh dari kelompok yang bersatu padu. Banyak yang sebenarnya terpaksa bergabung. Sekte Starlight, misalnya, sekarang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Itu berada dalam dilema yang sangat besar. Mereka tidak mengantisipasi keadaan mereka saat mereka pertama kali bergabung. Mereka hanya ingin menggulingkan aturan tanah suci dan memanfaatkan tatanan politik baru. Tapi itu dan 2 keluarga aristokratik lainnya merupakan bagian dari barisan depan. Korban yang mereka derita tidak terbayangkan. Pada akhirnya, itu semua tentang keuntungan. Namun, sejauh ini mereka belum mendapatkan apa-apa dan justru menderita kerugian besar. Sekte itu bergegas mencari solusi. Mereka ingin mundur, tetapi mengingat situasinya, faksi-faksi lain kemungkinan besar akan melempari mereka dengan batu. Namun, jika mereka tetap bersekutu, mengingat tingkat kehilangan anggota, pemberontakan ini pada akhirnya akan lebih merugikan mereka daripada kebaikan. Skenario kasus terburuk adalah bahwa kekuatan mereka akan sangat berkurang sementara mereka tidak mendapatkan apa-apa, mengakibatkan jatuhnya mereka dari faksi tingkat pertama ke faksi tingkat kedua. Itu adalah hasil yang keras, dan kemungkinan besar akan terjadi saat ini. Kepala sekte menjadi gelisah akhir-akhir ini. Dia mencari Kaisar dan Duke Xiaoyao untuk menyuarakan keluhannya. Kedua pria menyambutnya dengan senyum dan memuji kesopanan dedikasi dan kontribusi Starlight Sect, mendesak sekte untuk fokus pada gambaran besar. Kata-kata kepala sekte tidak berdampak sama sekali. Ada banyak suara-suara berbeda dalam sekte belakangan ini. Para anggotanya bosan dengan kehilangan mereka, terutama karena beberapa faksi dalam aliansi itu hampir tidak menderita korban jiwa, sementara Starlight Sekte kehilangan 20-30% dari elit mereka. Itu sudah cukup untuk merusak fondasi mereka. Jika semuanya berjalan, mereka tidak akan lagi menjadi faksi tingkat pertama. Akibatnya, Ah Hong dan ketiga temannya sebagian besar diabaikan. Setelah Ah Hong mengajukan diri untuk bergabung dalam pertarungan, mereka berempat ditugaskan ke garis depan. Pos mereka berada di salah satu pintu keluar Tanah Suci, tempat banyak ahli melewatinya. Ah Hong telah melakukan apa yang Jiang Chen minta agar dia lakukan. Jiang Chen tersenyum sedikit. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Aku dapat mengatakan bahwa kamu masih memiliki hati nurani. Aku khawatir kamu harus tetap bersama kami untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, kami akan memastikan kamu keluar dengan selamat setelah semuanya beres. Petik 2.
Itu bukan nuraniku, kata Ah Hong menanggapi dengan tenang. Aku hanya ingin melihat mukjizat apa yang dapat diciptakan oleh para loyalis Tanah Suci. Mereka berempat bertanggung jawab atas jalan keluar dan daerah sekitarnya. Mereka akan bertanggung jawab jika seekor lalat pun lolos. Mereka juga harus mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh seorang komandan dari keluarga kekaisaran alih-alih menjadi kelompok independen. Keluarga kekaisaran memiliki keputusan akhir dalam serangan itu. Bahkan House Xiaohu secara nominal seharusnya mendengarkan mereka. Panglima tertinggi adalah nenek moyang keluarga kekaisaran, dan di bawahnya ada 3 lagi yang bertanggung jawab. Jiang Chen dan teman-temannya ditugaskan ke salah satu dari mereka, paman kaisar yang kebetulan adalah seorang pangeran kekaisaran. Dia memegang posisi penting dalam keluarga dan mengawasi semua operasi militer di daerah tersebut. Dia dikenal sebagai pangeran kekaisaran Shang. Setiap hari, Jiang Chen dan teman-temannya melapor ke pangeran kekaisaran untuk mendapatkan pengarahan tentang pencapaian mereka hari itu. Tidak dapat disangkal bahwa pengepungan sudah pasti terorganisasi dengan baik. Pada hari ini, pangeran kekaisaran Shang memanggil Jiang Chen dan teman-temannya. Kalian berempat ditugaskan ke daerah ini beberapa hari yang lalu. Mengapa kamu tidak mencapai sesuatu sejak itu? Apakah Starlight Sekte hanya menghibur keluarga kekaisaran? Pangeran kekaisaran Shang membuat tuduhan serius tanpa basa-basi. Tidak ada yang melewati yurisdiksi mereka selama beberapa hari terakhir. Secara alami mereka tidak akan mencapai apapun. Selain itu, bahkan jika seseorang telah melewati, Jiang Chen tidak akan menurunkannya. Dia tetap diam untuk saat ini karena dia tidak memiliki pemahaman yang cukup baik tentang situasi. Dia perlu waktu untuk mendapatkan gambaran lengkap operasi. Dia mungkin tidak bisa melakukan perubahan permainan seperti membebaskan nenek moyang yang dihormati, tapi ada kemungkinan dia bisa mengubah hasil serangan karena tidak ada pembudidaya suci yang ditempatkan di sini. Jiang Chen menanggapi dengan menyedihkan tuduhan pangeran kekaisaran Shang. Yang mulia, kami tidak bisa disalahkan karena berpuas diri. Tidak ada yang menginjakkan kaki di area ini. Ini sama sekali bukan tempat sebagian besar aksi. Kita tidak bisa memperdaya angka itu dengan membunuh orang yang tidak bersalah, bukan? Petik 2. Dia berarti dia tidak akan mengklaim orang yang tidak bersalah sebagai orang-orang dari Tanah Suci untuk mendapatkan hadiah. Pangeran kekaisaran Shang mendengus, membuat ketidakpuasannya dengan Sekte Starlight menjadi jelas. Aku akan memberimu sedikit kelonggaran karena kamu baru saja kembali. Jika kamu terus begini, aku hanya bisa mengirimmu ke bagian paling depan di mana hidupmu akan dipertaruhkan. Pangeran kekaisaran menegur mereka dengan suara yang keras, suatu tindakan yang sepertinya membuat dia senang. Yang mulia, pengepungan semakin dekat dengan kesimpulannya, bukan? Aku dan saudara-saudaraku bertempur di luar kota. Kami kembali ke ibu kota karena kami ingin kesempatan mendapatkan kejayaan di garis depan. Akankah Yang Mulia memberi kita kesempatan? Petik 2. Pangeran kekaisaran Shang berhenti. Kritiknya tidak ditujukan pada mereka berempat, tetapi pada Starlight Sect secara keseluruhan. Sekte telah tumbuh puas akhir-akhir ini sebagai menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan keluarga kekaisaran. Keempatnya hanyalah sasaran empuk. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa mereka akan secara sukarela bertarung di garis depan. Dia terkekeh. Kamu sukarela. Kepala sekte kamu telah mengeluh tentang pengorbanan besar yang dilakukan sekte kamu dan korban besar yang kamu derita karena kamu selalu berada di medan pertempuran. Apakah kamu benar-benar akan menjadi sukarelawan sendiri? Petik 2. Iya nih, aku dan saudara lelaki aku ingin sekali mencapai sesuatu. Tolong beri kami harapan kami, Yang Mulia. Petik 2. Pangeran kekaisaran tertawa terbahak-bahak. Oh, jarang bagi Starlight Sekte untuk menjadi antusias ini. Baiklah, aku akan memberikan kamu keinginan kamu. Petik 2. Pergi. Kamu bertanggung jawab atas pos pertahanan ke-16 mulai sekarang. Bawalah surat ini ke pos dan tukar penjaga. Petik 2. Dia menulis surat kepada mereka tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa lebih bahagia dengan pergantian peristiwa. Pos pertahanan ke-16 meliputi wilayah yang paling berbahaya. Para ahli dari Tanah Suci sering muncul di sana untuk menyerang aliansi. Banyak ahli mereka sendiri telah meninggal di sana. Pertahanan itu ditahan oleh tumpukan dan tumpukan mayat. Pos itu sekarang identik dengan bahaya. Banyak faksi dan pembudidaya menolak untuk mendekati. Para pemimpin tidak punya pilihan selain memaksa pekerjaan pada beberapa orang yang malang. Mereka yang ditempatkan di daerah itu telah menyuap banyak pangeran kekaisaran Shang sebelumnya hari ini,
memintanya untuk menempatkan orang lain di tempat mereka. Dia menderita atas siapa yang harus dia pilih, tetapi kemudian orang-orang bodoh ini datang mengetuk. Dia akan bodoh untuk tidak memanfaatkan tawaran mereka. Dia dengan cepat selesai menulis surat perintah dan mencapnya dengan stempel resminya sebelum menyerahkannya kepada Jiang Chen. Pergi. Jika kamu menang di pos pertahanan ke-16, aku akan membalas kamu dengan murah hati dan merekomendasikan kamu kepada Kaisar. Kamu akan menikmati kekayaan seumur hidup. Petik 2. Terima kasih atas kemurahan hati kamu, Yang Mulia, kata Jiang Chen dengan antusias. Saat tersenyum, Jiang Chen pergi dengan riang. Pangeran Kekaisaran Sang menatap pemuda yang pergi itu dengan mengejek. Dia mendengus dan diam-diam menyebut pemuda itu bodoh. Jiang Chen pergi ke pos pertahanan ke-16. Banyak eksekutif senior dari Tanah Suci telah datang ke daerah ini dan pertempuran hebat yang tak terhitung jumlahnya telah meletus, meninggalkan daerah itu api penyucian yang compang camping terselubung dalam bayang-bayang kematian dan kekerasan. Apakah tetua Sun ini dari House Beigong? Ini tulisan tertulis dari Pangeran Kekaisaran. Kami akan mengambil alih pos ini. Mari kita selesaikan handoff-nya. Petik 2. 5 pembudidaya tetap di daerah itu, 3 di antaranya telah terluka parah. Mereka semua gembira ketika melihat Jiang Chen. Mereka tidak bisa lebih bahagia bahwa mereka akan dibebaskan dari tugas mereka. Mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan karena lolos dari maut. Mereka bertukar surat perintah untuk mempertahankan pos. Tetua Sun memberi pertimbangan matang-matang kepada Jiang Chen sebelum bibirnya melengkung membentuk senyum yang bermakna. The Starlight Sekte memang berani. Tidak heran kamu adalah pelopor serangan. Aku berharap kamu sukses besar dalam membunuh para penjahat itu dari Tanah Suci dan melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk Orde Baru. Petik 2. Tetua Sun tertawa kecil dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Jiang Chen meraihnya dengan senyum tak tahu malu. Jangan terburu-buru, Tetua Sun. Kami telah membebaskan kamu dari masalah besar, bukan? Aku tidak meminta imbalan apapun, tetapi kamu tidak keberatan menjelaskan situasi saat ini kepada aku, bukan? Aku dan saudara-saudara aku baru saja kembali dari luar dan tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Petik 2. Chapter 1803, On Death's Door. Kata-kata Jiang Chen terdengar sangat masuk akal. Tetua Sun curiga tidak ada yang salah. Situasi saat ini tidak terlalu optimis. Meskipun Tanah Suci telah kehilangan banyak wilayah dan menderita banyak korban, kekuatan utamanya masih utuh. Terlebih lagi, pertahanan formasi besarnya sulit ditembus. Jika kita mencoba untuk memaksa kami melewati, kami akan menukar banyak orang hanya dengan sedikit kerusakan. Petik 2. Jadi, serangan kita adalah pembicaraan dan tidak ada tindakan. Jiang Chen memberanikan diri. Tidak juga, keuntungan terbesar aliansi kita adalah jumlah kita. Kita bertambah besar setiap hari, sementara Tanah Suci tidak bisa mengisi kembali jajarannya sendiri. Kita benar-benar baik-baik saja untuk jangka panjang. Tanah Suci perlahan-lahan menggerogoti di tumpukan sumber daya. Meskipun ada resistensi, itu akan jatuh cepat atau lambat. Petik 2. Ketika dia sampai pada titik ini, Tetua Sun menepuk pundak Jiang Chen. Kerja keras, temanku. Aku tahu kamu ingin mendapatkan kekayaan dan kemuliaan, dan aku jamin ini adalah tempat yang bagus untuk itu. Jiang Chen mengangguk, lalu tersenyum simpel. Satu hal lagi, Tetua Sun, kalau boleh. Akankah markas menjaga kita sementara kita bertahan di sini? Jika kita dalam bahaya, apakah kita akan segera mendapatkan bantuan? Tetua Sun tidak bisa menahan tawa. Kamu terlalu banyak berpikir, kawan. Ada lebih dari 100 posting ini. Bagaimana kita bisa memiliki cukup banyak orang untuk mengelola semuanya jika kita selincis dengan setiap orang? Jadi, jika kita mati di sini, orang-orang di luar tidak akan tahu. Jika kamu gagal melakukan kontak untuk waktu yang lama, maka kita akan tahu kamu sudah mati. Plus, kamu akan mengirimkan sinyal untuk bantuan jika kamu dalam bahaya, bukan? Tetua Sun terkekeh. Menurut pendapatnya, orang-orang Starlight ini jelas mengalami kerusakan otak. Apakah pertanyaan yang begitu jelas bahkan diperlukan? Jiang Chen mendesah pelan. Tidak ada yang akan tahu kapan kita jatuh di sini, kalau begitu. Oh, kita akan mencari tahu akhirnya. Jika kamu mati, musuh jelas akan menerobos area ini. Itu cukup bukti, bukan? Tetua Sun semakin tidak memikirkan Jiang Chen dan teman-temannya. Tidak harus.
Bagaimana jika oposisi dari Tanah Suci mundur setelah mereka selesai membunuh? Mereka tidak akan melakukan apa yang kita harapkan setiap saat, bukan? Jiang Chen membalas, berhentilah khawatir, teman. Apakah kamu khawatir tidak ada yang akan mengumpulkan mayatmu setelah kamu mati? Tenang di depan sana, ada patroli saat fajar dan senja untuk melihat bagaimana semua daerah bekerja. Ditambah lagi, komandan melakukan panggilan dan memberikan pidato setiap hari untuk mereka yang bertanggung jawab atas suatu bidang. Jika kamu tidak ada di sana untuk itu penjelasannya sendiri. Tetua Sun menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan ini. Jelas, orang-orang Starlight ini semua hanya idiot. Beraninya mereka memegang posisi ke-16 dengan kecerdasan mereka. Tetua tidak siap untuk pembicaraan lebih lanjut dengan Jiang Chen. Baiklah, dia tersenyum dengan tenang, aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan. Aku memberikan posisi ini kepada kamu. Semoga beruntung. Jangan mengecewakan komandan atau sekutu kita. Petik 2. Jiang Chen menyeringai. Kenapa kamu terburu-buru, Tetua Sun? Kenapa tidak? Penjaga telah berlalu, bukan? Tetua Sun menjadi gelap. Aku harus pergi memeriksa daerah baruku. Apa? Apakah kamu menyesal sekarang? Aku memberitahu kamu sekarang bahwa begitu penjaga diubah, tidak ada yang dapat membalikkan tindakan itu. Tidak ada ruang untuk bermain-main dalam perang. Petik 2. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak. Menyesali itu? Hampir tidak. Aku hanya bermaksud mengoreksi kamu. Kamu semua mati dalam pertempuran di daerah 16, bukan? Aku akan melaporkan itu ke Pangeran Kekaisaran segera. Pakar House Beigong, semuanya mati dalam aksi. Hampir tidak ada mayat yang bisa ditemukan ketika kami tiba. Petik 2. Tetua Sun dan rekan-rekannya semua berwarna pada saat ini. Kamu gila, nak, tegur mereka. Sekte Starlight menjadi gila. Apakah kamu menabrak kepalamu di pintu di suatu tempat? Mereka jelas marah. Mereka menunggu perubahan penjaga untuk beberapa saat, dan tidak memiliki kesabaran apapun untuk obrolan kosong. Keluar dari jalanku, seorang lelaki kekar berseru. Jangan berpikir bahwa tempat ini milikmu sekarang. Hanya perlu waktu sebentar bagi orang tuamu di sini untuk memberimu pelajaran. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan kening. Dia benci ketika orang menyebut diri mereka ayahnya. Kakak Suke, lelaki ini berani menyebut dirinya lelaki tua aku. Bukankah itu berarti dia pikir dia generasi di atasmu? Apa yang kamu katakan tentang itu? Petik 2. Burung Vermilion tertawa kecil, lalu mengangguk. Ini. Dia mengangkat tangannya untuk menghasilkan rantai api di tengah telapak tangannya. Itu terdiri dari rune biru yang bersinar redup tanpa banyak kehebohan. Pria kekar itu terkekeh. Apa? Itu adalah lilin yang wanita bawa ke Kakus. Kamu mencoba menakutiku dengan hal yang menyedihkan itu. Petik 2. Tawanya berhenti di saat berikutnya. Rantai api yang kebiru-biruan menghambur ke sekelilingnya dalam sekejap mata. Pupil matanya melebar dengan keras begitu sampai di sana. Pada saat berikutnya, itu meluas di sekelilingnya dalam sekejap. Kemudian pemandangan paling aneh terjadi. Daging dan darah pembudidaya disedot dalam sepersekian detik, dia secara spontan menjadi tengkorak. Ekspresi arogannya tidak punya waktu untuk berubah menjadi kejutan dan kengerian sebelum menghilang sepenuhnya menjadi ketiadaan. Kerangka putih yang sudah memutih adalah yang tersisa. Tontonan itu membuat Tetua Sun dan rekannya ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Seseorang yang benar-benar hidup telah berubah menjadi tulang hanya dengan sedikit sentuhan rantai itu. Itu terlalu menakutkan untuk dipercaya. Mereka semua pernah mendengar kemampuan yang kuat sebelumnya, tetapi melihat yang mendominasi seperti itu adalah yang pertama. Pria yang baru saja meninggal itu cukup mampu bertahan. Sayangnya, serangan lawan telah merobek pertahanannya yang kokoh dan sombong hingga hancur tanpa perlawanan sama sekali. Rantai telah membakarnya semudah selembar kertas atau kayu. Tetua Sun dan rekan-rekannya lumpuh. Secara teknis, mereka lebih banyak daripada kelompok Jiang Chen, tetapi siapa di antara mereka yang bisa hidup setelah diserang oleh nyala api Vermilion Bird? Selain gangguan, bahkan seorang kultivator yang sepenuhnya fokus akan mati seketika. Burung Vermilion sudah menjadi dewa. Serangan biasa sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan besar pada rata-rata pembudidaya Empyrean. Kamu, Tetua Sun berwajah kuning. Dia tergagap, ekspresinya yang sebelumnya mengejek dan percaya diri hilang. Ketakutan yang tak terduga menggantikannya. Bagaimana dengan kita? Jiang Chen tersenyum, Tetua Sun, kamu sama saja sudah mati.
Kenapa menolak, kan? Bunuh saja dirimu untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Apa yang kamu katakan? Tetua Sun berwarna. Kamu seorang mata-mata, nak. Serunya. Apakah kamu dari Tanah Suci? Jiang Chen terkekeh. Salah. Aku tidak tahan dengan muk jelekmu, jadi kupikir aku akan membawamu keluar. Itu tidak ada hubungannya dengan Tanah Suci. Petik 2. Kamu, konyol. Aku sangat sopan. Sangat sopan. Berapa kali kamu secara internal menyebut aku bodoh? Aku tidak bisa membaca pikiran kamu, tetapi aku tidak perlu ketika itu tertulis di seluruh wajah kamu. Kamu bahkan tidak repot-repot menyembunyikan emosi kamu. Ditambah lagi, kematian kamu akan menunjukkan keahlian superior kami sebagai perbandingan. Bagaimana kita membuktikan kontribusi bintang kita? Petik 2. Logika Jiang Chen hampir membuat Tetua Sun batuk darah. Karena kamu sudah melakukannya, Kakak Zuke, aku akan menyerahkan kalian pada kalian. Burung vermilion menjilat bibirnya. Semuanya, dia terkekeh. Jangan tinggalkan satu pun, Jiang Chen menyatakan dengan kejam. Tetua Sun dan rekan-rekannya berkulit putih karena teror. Yang lain mulai mengemis. Jangan bunuh kita. Jangan bunuh kami. Kami tidak bersalah, kami tidak melakukan kesalahan, itu semua karena. Pria muda itu tidak tertarik mendengar alasan kosong mereka. Silakan, kakak. Burung vermilion terkekeh sekali sebelum mendorong dirinya sendiri mengudara dengan jari-jarinya. Lari, semuanya. Kita harus kembali ke Patriark dan Pangeran Kekaisaran. Buat orang ini membayar. Tetua Sun marah. Namun, burung vermilion tidak memberi mereka hantu kesempatan. 3 ditangkap dalam beberapa saat dan dikonsumsi tanpa syarat. Hanya Tetua Sun yang tetap menyangkal nasibnya. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan lebih dari gagal sia-sia. Burung vermilion berkali-kali lebih kuat darinya, dan semburan api menghancurkan pertahanan sesepuh itu secara langsung. Mati, burung suci menerkam lelaki tua itu, cakar besar menebas kepala Tetua Sun langsung terbuka. Darah mengalir keluar dari luka. Jiwa sesepuh mencoba melarikan diri, tetapi Vermilion Bird tidak akan membiarkannya. Ia mengambil benda tak berwujud dari udara dan membawanya ke paruhnya. Tetua Sun tidak punya waktu untuk mengungkapkan keputusasaannya sebelum ditelan utuh. Karena Vermilion Bird berada di ambang menerobos ke alam ilahi, itu lebih dari senang untuk menggunakan sumber nutrisi yang luar biasa. Pada zaman kuno, metode primitif seperti itu tidak perlu berkat banyaknya sumber daya, tetapi zaman yang drastis membutuhkan tindakan drastis. Chapter 1804, An Acquaintance Bargains In. Pergantian penjaga telah memberi Vermilion Bird kesempatan untuk memberi makan. Tetua Sun dan antek-anteknya dimakan dalam waktu kurang dari 15 menit. Tidak buruk, kata burung itu dengan apresiatif. Kakak, akan ada cukup makanan untuk kalian berdua di medan perang. Aku pikir kamu akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami alam ilahi setelah semua dikatakan dan dilakukan. Jiang Chen dapat mengatakan bahwa Vermilion Bird sangat menyukai situasi ini. Aku pikir kamu benar, aku sangat suka hal-hal seperti ini. Burung Vermilion bersemangat. Jiang Chen mendapatkan kembali dokumennya dengan sangat cepat, lalu menghancurkan sisa dari efek kematian. Dia melakukannya untuk membuktikan bahwa mereka berempat tidak melakukan kontak dengan Tetua Sun sama sekali. Syukurlah, orang-orang yang mati tidak menceritakan apa-apa, sehingga klaim mereka tidak mungkin diperselisihkan. Berita itu dibawa kembali dengan sangat cepat. Pangeran Kekaisaran Sang adalah salah satu yang pertama kali mendengar. Apa? Tetua Sun dan anak buahnya semuanya telah mati. Bagaimana dengan Starlight yang pergi untuk mengubahnya? Apakah mereka mati juga? Petik 2. Tidak, mereka adalah orang-orang yang memperhatikan kematian pasukan Tetua Sun dan membawa kembali beritanya. Rupanya, mereka meminta bala bantuan karena bahaya. Petik 2. Pangeran Kekaisaran sangat marah. Mereka akan mempertahankannya sendiri atau mati saat mencoba. Bala bantuan, di mana aku seharusnya mendapatkan orang-orang itu? Jika aku memiliki banyak pria, untuk apa aku membutuhkan mereka? Petik 2. Area 16 bukanlah zona berisiko tinggi yang praktis tidak ada yang mau masuk. Kemungkinan meninggal di sana terlalu tinggi. Sejak awal invasi, tingkat kematian di daerah itu tetap pada tingkat yang luar biasa. Jadi, tidak pernah ada cukup banyak pria untuk mempertahankannya. Tidak ada seorang pun dengan otak setengah yang berani menantang ladang ranjau seperti itu. Pangeran Kekaisaran menganggap orang-orang yang tidak mengetahui keadaan saat ini satu-satunya sumber sukarelawan.
Penggarap segar yang baru saja kembali dari luar, misalnya. Meminta bala bantuan sekarang. Mustahil. Kirim seseorang untuk menegur dan mendorong mereka. Mereka harus berjuang dengan keberanian dan melakukan upaya yang baik. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh banyak musuh, mereka harus memastikan daerah itu tidak hilang. Pertarungan besar tidak akan terpengaruh. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Seorang utusan dari Pangeran Kekaisaran datang ke daerah Jiangchen dalam waktu singkat. Utusan pertama-tama memuji keberanian mereka, kemudian memperingatkan mereka tentang persyaratan tuannya. Jiangchen setuju, tentu saja. Daerah ini sangat jauh dan tidak terbuka sehingga dunia luar praktis tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia dengan mudah mengirim tetua Sun dan yang lainnya tanpa menarik perhatian. Utusan secara lisan menggunakan wortel dan tongkat sebelum pergi. Jiangchen mencibir setelah melakukannya. Pangeran Kekaisaran Sang benar-benar menganggap kami orang bodoh. Hehe, haruskah aku pergi membunuhnya? Burung vermilion menjilat bibirnya. Dia bersiap untuk bertarung. Jurang keilahian menyebabkan semangat juang dan inisiatifnya meningkat 100 kali lipat. Tidak terburu-buru. Pangeran Kekaisaran bukan orang yang pintar. Akan lebih buruk untuk memiliki pengganti yang lebih bijaksana. Petik 2. Jiangchen belum terburu-buru untuk bertindak. Dia punya ide sendiri, tetapi tidak memiliki kontrol yang cukup atas seluruh situasi. Ditambah lagi, pembunuhan harus bersih dan cepat. Pembunuhan besar-besaran seperti ini harus menjadi penentu kemenangan. Pemusnahan skala kecil, di sisi lain, dapat dilakukan dengan santai di tempat yang tidak terlihat dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dia telah menyingkirkan tetua Sun dan anak buahnya hari ini karena mereka adalah mangsa yang mudah. Ketika mereka berbicara, daerah tetangga tiba-tiba mengeluarkan sinyal darurat untuk meminta bantuan. Cahaya biru berarti bahwa tingkat waspada sangat tinggi. Area 18, ya, area di sebelah kanan kita. Menurut aturan, mereka yang berada di daerah tetangga memiliki tugas untuk saling membantu. Petik 2. Jiangchen mulai merenung. Perkembangan mendadak ini berada di luar harapannya. Namun, dia dengan cepat tenang dan memutuskan untuk mengamati sebaliknya. Jika Pangeran Kekaisaran Sang menyalahkannya, dia bisa dengan mudah menemukan alasan yang cukup untuk mengelak tuduhan itu. Mengatakan bahwa ada operasi tanah suci di dekat daerahnya sendiri adalah satu alasan bagus. Dia tetap tinggal untuk memegang garis. Meskipun Jiangchen tetap tenang, masalah dibebankan ke arahnya tak lama. Ada pesan dari jauh. Taois di daerah 16, berjaga-jaga. Sisa-sisa tanah suci telah melarikan diri ke daerah kamu. Waspadalah, waspadalah. Petik 2. Itu berasal dari daerah 17. Jelas, semua pembudidaya di medan perang ini sama-sama licik. Mereka membiarkan kentang panas menyelinap ke area Jiangchen daripada menangkisnya sendiri. Masalah yang tak seorang pun ingin hadapi adalah masalah yang sulit diatasi. Alih-alih kesal pada politik antara daerah, Jiangchen tertawa. Jika aliansi secara teratur terlibat dalam perilaku jubah dan belati semacam ini, itu akan hancur cepat atau lambat. Belum ada konflik kepentingan, tetapi ketika ada, anggotanya akan saling menghidupkan. Petik 2. Tiba-tiba, dia merasakan pendekatan kehadiran yang kuat dengan kecepatan tinggi. Semuanya, bersiaplah untuk menahannya di sini. Jangan biarkan dia melewati kita. Ada lebih banyak daerah di luar 16. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari sisa pengepungan? Petik 2. Ah Hong sangat senang menyaksikan Jiangchen dan teman-teman binatang sucinya mengamuk seperti yang mereka inginkan. Tiba-tiba, dia mulai merasa bahwa menemani orang-orang ini dalam pekerjaan mereka jauh lebih menyenangkan daripada apa yang telah dia lakukan untuk Starlight Sect sebelumnya. Orang-orang ini membunuh hampir tanpa ampun. Darahnya sendiri mulai terbakar saat dia menyaksikan. Orang dari Tanah Suci yang telah menembus dua area pertahanan agak terampil. Ketika Jiangchen melihat siapa itu, dia hampir melompat kaget. Itu tidak lain adalah orang yang bertanggung jawab atas aula merit dari Tanah Suci yang abadi, Gu Yunjin. Tetua Gu mengenakan jubah putih hari ini. Rambutnya agak acak-acakan, yang berkontribusi pada penampilan yang agak acak-acakan. Jelas, ia harus membayar sedikit untuk melewati area sebanyak yang ia miliki. Meskipun dia tidak berpikir banyak tentang area 16 saat memasuki awalnya, dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang itu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Aku melewati dua area sebelum ini. Aku tidak percaya ada dinding logam harfiah di sini untuk menghentikan aku.
Kemarahan Gu Yunjin sendiri bergolak. Dia memelototi kuartet Jiang Chen dengan dingin. Kalian berempat dari Starlight Sect. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga kekaisaran membayar kamu. Aku telah membunuh begitu banyak pengeluaran dari sekte kamu sehingga aku kehilangan hitungan. Dan tetap saja, kamu pion terus datang. Apakah kamu tidak peduli dengan kerugian yang kamu derita, pengorbanan yang kamu lakukan? Kamu membuang hidup kamu atas nama keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu. Nah, lebih baik kamu tidak menangis ketika sekte kamu kehilangan orang dan sumber daya. Kamu akan segera disingkirkan setelah itu. Petik 2. Jelas, Gu Yunjin adalah seorang pria dalam sebuah misi. Pidatonya telah dilatih dengan baik dan memberikan beberapa nada kritis. Tanah Suci ingin menabur ketidakpercayaan dan perpecahan di barisan lawan-lawannya. Jika aliansi membubarkan diri karena rasa takut, peluang untuk keluar dari kesulitan Tanah Suci saat ini mungkin akan muncul. Faktanya, Tanah Suci berada dalam posisi pasif seperti itu karena banyak alasan. Tiba-tiba pengkhianatan itu salah satunya, kurangnya jenius yang unggul adalah hal lain. Yang paling penting, kekuatan gabungan koalisi hanya unggul dari Tanah Suci pada tingkat angka mentah. Jadi, membagi dan menaklukkan adalah suatu keharusan. Jiang Chen tertawa kecil ketika Gu Yunjin menyelesaikan nasihatnya. The Starlight Sekte tentu menangis. Kamu tidak terlihat seperti bersenang-senang, tetua Gu. Petik 2. Kamu kenal aku. Gu Yunjin berkedip. Kamu adalah salah satu tetua agung di Tanah Suci. Bagaimana tidak? Jiang Chen tersenyum kecil. Hallmaster Gu, apakah kamu pikir kami memiliki takdir bersama satu sama lain karena kamu telah menerobos ke daerah aku? Gu Yunjin meludah dengan marah. Banteng, aku seorang loyalis sejati dari Tanah Suci. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu dengan kamu? Cukup dengan kesombongan, nak. Aku akan mengirimmu ke neraka. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Tidak perlu untuk semua guntur pembunuh, Hallmaster Gu. Bagaimana kabarmu sejak pertemuan terakhir kita di Hall of Merit? Petik 2. Apa? Gu Yunjin menatap Jiang Chen dengan mata melebar. Hallmaster Gu, apakah budak pil aku Sisuan masih dengan Tanah Suci? Jiang Chen bertanya sekali lagi. Siapa? Siapa kamu? Gu Yunjin terkejut. Dia memandang Jiang Chen dengan tidak percaya, kebingungan tampak jelas di wajahnya. Ini aku, Jiang Chen mengangguk sedikit. Sao Yuan, Hallmaster Gu, kekacauan telah menyebar keluar. Apa rencanamu untuk jalan-jalan ini? Petik 2. Gu Yunjin masih agak skeptis. Bukti apa yang kamu miliki? Dia berulang kali menilai Jiang Chen dari atas ke bawah. Tidak ada yang lain untuk itu, Jiang Chen mengeluarkan beberapa bukti sebagai bukti identitasnya. Deskripsi yang lebih mendalam tentang pertemuan mereka di Hall of Merit akhirnya menghilangkan keraguan Gu Yunjin. Jadi, kamu benar-benar Sao Yuan. Fantastis. Kamu belum mati atau lari. Gu Yunjin sangat gembira. Ada dua versi tentang keberadaanmu di Tanah Suci, yang satu mengatakan kamu mati dalam pertempuran, yang lain mengatakan kamu melarikan diri sangat awal. Yang mana itu? Petik 2. Tidak, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku melakukan perjalanan tepat sebelum pemberontakan dimulai dan telah sibuk mengukir jalan kembali. Aku baru saja membunuh orang-orang di daerah 16 saat yang lalu. Kamu membunuh tetua Benong Sun dan anak buahnya di rumah Beigong. Keheranan Gu Yunjin meningkat. Iya nih, bagus, bagus. Gu Yunjin memuji. Anak yang baik, aku tentu tidak akan mengharapkan kamu untuk menyelinap ke barisan musuh kami. Haha, memang dilakukan dengan baik. Aku yakin bilangan Prima dan Dawis Ziju akan senang mendengar berita ini. Petik 2. Apakah ada sesuatu yang khusus kamu lakukan, Hallmaster Gu? Atas perintah Perdana Pertama, aku seharusnya menyelinap keluar dan mendistribusikan informasi taktis dan informasi yang salah untuk memecah aliansi pemberontak. Seruan untuk bertindak perlu dikirim juga ke faksi-faksi yang masih loyal kepada kami, sehingga mereka dapat mempertahankan Tanah Suci. Petik 2. Aku sudah melakukan kedua hal itu. Berita itu seharusnya sudah menyebar ke setiap sudut Tanah Suci sekarang. Adapun aliansi pemberontak, retakan sudah muncul di baju besinya. Petik 2. Chapter 1805, Jiang Chen's Plans. Gu Yunjin tergetar oleh berita mengejutkan itu. Harapan menyala kembali di hatinya dan mengusir keputusasaannya yang dalam. Namun demikian, ia tetap tegar dan khawatir. Sao Yuan,
kamu lebih mengagumkan daripada banyak anggota senior dari Tanah Suci karena berusaha keras untuk membantu kami, meskipun kamu hanya tambahan baru. Kepercayaan Tetua Ziju kepada kamu tidak salah tempat, dan hal yang sama berlaku untuk nenek moyang yang dihormati dan 3 bilangan prima. Sayang sekali kamu tidak diberi cukup waktu untuk tumbuh ketika pemberontakan ini pecah. Diberikan beberapa abad lagi, aku yakin Tanah Suci akan dapat bangkit kembali dengan bantuan kamu. Petik 2. Jiang Chen bisa mengatakan bahwa pasti ada masalah di dalam fraksi. Namun, dia tidak mencari informasi lebih lanjut. Mustahil bagi semua orang untuk tetap setia pada Tanah Suci dalam menghadapi krisis seperti itu. Pasti ada orang yang meninggalkan atau melarikan diri dari Tanah Suci, atau bahkan membelot ke musuh. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri, hal Master Gu. Akan selalu ada pengkhianat dan pengecut. Fakta bahwa Tanah Suci itu kuat terhadap serangan yang direncanakan aliansi membuktikan fondasinya kuat. Bagaimana nenek moyang yang dihormati, 3 bilangan prima, dan Tetua Ziju. Petik 2. Bilangan prima pertama dan ketiga dan Tetua Ziju baik-baik saja, tetapi perdana kedua terluka parah oleh sekelompok ahli dan tidak bisa ikut serta. Cedera itu tidak fatal, tetapi mungkin memiliki efek yang bertahan lama jika ia tidak dirawat tepat waktu. Dia mungkin tidak pernah memulihkan tingkat kultivasinya. Petik 2. Perdana kedua, wajah pria itu muncul di benak Jiang Chen. Apa yang terjadi? Ketika gelombang serangan pertama datang, itu adalah perdana kedua yang memimpin pertahanan kita. Tidak ada yang meramalkan bahwa aliansi akan mengumpulkan tim master khusus untuk menargetkan dia. Perdana sangat terampil, tetapi ia tertangkap basah dan akhirnya terluka parah. Kondisinya dapat diobati, tetapi para alkemis terbaik di Tanah Suci telah terbunuh atau terperangkap. Untuk membuat segalanya menjadi lebih buruk, kami kehilangan kendali atas daerah tempat kami menyimpan ramuan roh, yang mencegah kami mendapatkan ramuan yang kami butuhkan untuk mengobatinya. Akibatnya, kondisi prime kedua terus memburuk. Gu Yunjin menghela nafas. Kami telah melakukan beberapa upaya untuk mencuri tumbuhan dari lemari besi, tetapi kami belum berhasil. Jiang Chen menegakkan tubuh. Di mana lemari besi? Mata Gu Yunjin berbinar saat dia menatap Jiang Chen. Sebuah gagasan berani muncul di benak aku. Para anggota Tanah Suci dikurung di dalam formasi besar Tanah Suci. Sulit bagi mereka untuk mengakses lemari besi yang dijaga ketat. Konon, brankas dilindungi oleh formasi pertahanan yang rumit. Meskipun keluarga kekaisaran telah mengambil alih daerah itu, mereka belum menemukan cara untuk menembus formasi dan memasuki lemari besi. Lemari besi tidak jauh dari sini, tetapi berada di bawah kendali ketat keluarga kekaisaran. Sulit untuk mendekat. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Apakah kamu memiliki peta Tanah Suci? Bolehkah aku memiliki salinannya? Petik 2. Aku punya satu. Mata Gu Yunjin menyala ketika dia mengeluarkan peta, menunjuk ke lokasi tertentu. Di sini, formasi hebat kami meliputi area ini. Ramuan roh disimpan di sini. Oh, dan aku sudah menandai pos pertahanan aliansi di peta sesuai dengan intel yang kami kumpulkan. Ini mungkin tidak tepat, tetapi harus membantu. Petik 2. Informasi itu sangat penting bagi Jiang Chen. Dia baru saja kembali ke Tanah Suci dan tidak tahu apa-apa tentang tata letak pertahanan aliansi. Itulah sebabnya dia meminta informasi kepada Tetua Sun. Pangeran Kekaisaran Sang tidak akan pernah memberitahunya apapun. Inilah yang aku butuhkan. Hal Master Gu. Berapa banyak orang yang ditempatkan di lemari besi, dan berapa banyak dari mereka yang akan menjadi ancaman nyata. Petik 2. Itu sulit dikatakan. Sulit bagi kami untuk masuk ke daerah itu. Seharusnya ada setidaknya beberapa lusin penjaga lemari besi, yang paling kuat di antaranya adalah pada tingkat 8, aku pikir. Petik 2. Seorang ahli empiris tingkat 8 adalah ahli tingkat pertama di ibu kota. Lagi pula, hanya ada sejumlah ahli empirian tingkat 9, dan bahkan lebih sedikit dewa. Dan seseorang dapat menghitung di satu sisi jumlah pembudidaya alam ilahi. Fakta bahwa ada ahli empiris tingkat 8 yang ditempatkan di dekat lemari besi memberi kesaksian tentang pentingnya. Empirian tingkat 8, berapa banyak? Tanya Jiang Chen. Aku tidak tahu pasti. Sao Yuan, kamu tidak harus mengambil risiko hidup kamu untuk ramuan roh. Tanah Suci membutuhkan kamu dan apa yang kamu bisa. Kamu adalah masa depan kami. Petik 2. Secara pribadi, Gu Yunjin tidak ingin pemuda itu mengambil risiko. Menurut pendapatnya, Sao Yuan adalah harapan mereka.
Tidak bijaksana mempertaruhkan masa depan mereka untuk masa kini. Jiang Chen mengangguk. Aku tidak akan memaksakan diri. Oh, dan aku mendengar nenek moyang yang dihormati telah terjebak oleh dua ahli ilahi di suatu tempat dan tidak akan bisa melarikan diri selama 2000 tahun. Benarkah itu? Gu Yunjin menghela nafas. Ini, jika leluhur yang terhormat itu tidak disergap, dia bisa dengan mudah melenyapkan semua musuh kita dan aliansi itu tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Petik 2. Nenek moyang yang dihormati adalah alasan mengapa tanah suci menjadi ceroboh. Mereka pikir keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu tidak akan dapat menyebabkan masalah sebesar itu. Jiang Chen mendesah pelan. Dalam hal itu, prioritas utama kita adalah untuk menghancurkan nenek moyang yang dihormati dan menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh tanah suci. Itu benar, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika ketiga bilangan prima lolos dari penahanan, mereka tidak akan bisa membebaskan leluhur yang dihormati. Baik keluarga kekaisaran dan leluhur House Xiahu adalah dewa. Tiga bilangan prima tidak mungkin menyaingi mereka bahkan jika mereka bertiga bekerja bersama, apalagi ketika perdana kedua terluka. Ini adalah waktu kita yang paling gelap, itulah sebabnya para jenius sepertimu harus bersabar, Cao Yuan. Hiduplah untuk bertarung di hari lain. Gu Yunjin dengan sungguh-sungguh menyarankan Jiang Chen untuk tidak menempatkan dirinya dalam bahaya. Jiang Chen berpikir sejenak sebelum menanggapi dengan serius, Hallmaster Gu, berbahaya bagimu untuk berada di sini. Kamu harus terlebih dahulu kembali ke formasi hebat. Kami akan terus berkomunikasi. Jika aku mendapatkan beberapa informasi atau membuat rencana, aku akan segera memberi tahu kamu. Aku ingin kamu bekerja dengan aku dari dalam. Petik 2. Gu Yunjin mengerutkan bibirnya. Apa yang kamu rencanakan, Cao Yuan? Jangan mengambil risiko sendiri. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan memulai pertarungan yang tidak bisa aku menangkan, Jiang Chen menyatakan dengan penuh keyakinan. Jika aku benar-benar bergerak, itu akan melumpuhkan musuh kita atau menghancurkan aliansi. Gu Yunjin bisa mengatakan bahwa pemuda itu telah mengambil keputusan. Dia menghela nafas pelan. Jika itu masalahnya, aku akan membawa berita itu kembali ke tanah suci terlebih dahulu. Aku yakin semua orang akan senang. Petik 2. Ya, kamu harus bergerak cepat. Ini bukan tempat tinggalmu. Petik 2. Jiang Chen tidak akan menjaga Gu Yunjin. Pos-pos pertahanan di sekitar daerah itu dihuni oleh pasukan musuh. Berbahaya bagi Hallmaster untuk tetap dan berbicara sebentar. Hati-hati. Dengan itu, Gu Yunjin menghilang. Jiang Chen menunggu sebentar sebelum berteriak ke arah yang berlawanan dengan tempat Gu Yunjin pergi. Beku, Bangs 4T. Mereka yang membela daerah tetangga jelas-jelas tidak sengaja karena keengganan mereka untuk mengambil risiko orang-orang mereka. Itulah sebabnya Gu Yunjin berakhir di yurisdiksi Jiang Chen. Mereka kecewa karena Jiang Chen tidak menangkap Hallmaster, tetapi mereka tidak akan menunjuk jari. Tidak ada dari mereka yang bisa mengkritik Jiang Chen ketika mereka semua menahan diri karena alasan egois. Ekspresi penuh makna mereka disampaikan kepada Jiang Chen bahwa aliansi perlahan-lahan hancur ketika jumlah kematian masing-masing faksi terakumulasi, yang merupakan kabar baik. Dengan setiap pos pertahanan memikirkan keselamatan mereka sendiri, benar-benar sulit bagi mereka untuk menangkap Gu Yunjin. Kepala sekolah dengan aman kembali ke formasi tanah suci dalam waktu singkat. Rekan-rekannya terkejut melihatnya begitu cepat. Old Gu, apakah pelanggarannya begitu ketat sehingga bahkan kamu tidak bisa kabur? Jadi, bahkan kamu gagal. Pengkhianat-pengkhianat itu tentunya tidak terhindar dari upaya apapun. Apa yang terjadi di luar? Beritahu kami. Gu Yunjin mengabaikan mereka dan langsung menuju ke dalam, pada saat yang sama berseru, di mana perdana pertama. Aku punya informasi penting untuknya. Petik 2. Prime pertama dengan cepat keluar ketika dia mendengar suaranya, diikuti oleh prime ketiga dan si Jumin. Hallmaster Gu, apakah kamu gagal untuk keluar? Perdana Menteri pertama bertanya dengan sedih. Perdana pertama, aku memiliki beberapa keberhasilan pada awalnya, tetapi apakah kamu tahu apa yang terjadi ketika aku mencapai pos pertahanan ke-16? Apakah mereka mengerahkan sejumlah besar penjaga di sana lagi? Perdana pertama tahu daerah itu sangat penting strategis. Aliansi telah mengorbankan banyak nyawa untuk menjaganya. Tidak, aku bertemu seseorang, Hallmaster menyampaikan dengan suara bersemangat. Aku bertemu Cao Yuan, dia belum lari. Dia meninggalkan tanah suci lebih awal untuk urusan pribadi dan telah menyelinap kembali. Petik 2. Apa? Cao Yuan.
Zijumin adalah yang pertama bereaksi. Dia kembali. Betul, dia dan teman-temannya menganggap identitas tua-tua Starlight dan belum terungkap. Pangeran Kekaisaran Sang mempercayakan mereka dengan tanggung jawab untuk mempertahankan daerah 16. Sepertinya dia merencanakan sesuatu yang besar. Petik 2. Apa maksudmu sebenarnya? Perdana pertama bertanya dengan cemberut. Dia tidak merinci. Dia hanya meminta aku untuk memberitahu kamu bahwa dia selalu berdiri di dekat tanah suci dan dia akan membantu mengubah keadaan bagi kita. Petik 2. Pernyataan yang sangat berani dari seorang kultivator kaisar menengah. Menurut pendapat aku, dia kemungkinan telah membelot ke keluarga kekaisaran selama ketidakhadirannya yang mendadak. Mungkin dia sekarang mata-mata musuh. Petik 2. Sepakat. House yang telah membelot ke keluarga kekaisaran juga. Kecil kemungkinan Shao Yuan akan tetap setia pada tanah suci. Jangan biarkan dia menipu kamu. Petik 2.